Perkenalkan, nama saya Arni Amelia Upu, NIM 203 2021 007. Prodi Sosiologi Agama kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja di Asia. Maksud umum sejarah gereja lama. Menurut Van den Eden, istilah lama dalam sejarah gereja Asia lama digunakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama untuk membedakan sejarah gereja di Asia pada zaman pertama dengan gereja-gereja yang muncul akibat adanya upaya pekabaran Injil orang Barat. Zaman gereja Asia lama dihitung sampai dengan tahun 1400 karena terdapat kesinambungan dalam sejarah gereja Asia selama periode itu. Istilah lama digunakan untuk menyiratkan periode sampai sekitar abad ke-6. Yang kedua, dalam istilah gereja Asia lama, pengertian Asia tidak bersifat wilayah geografis semata. Pengertian lama dimaksud sebagai wilayah Asia yang termaksud kepada wilayah yang tidak dominan pengaruh kehidupan Helenistis. Pengaruh Helenistis menyangkut bahasa, kebudayaan, dan bahasa di Asia tidak sama dengan batas wilayah kekuasaan Romawi. Perluasan gereja di Asia masa abad pertama. Adapun beberapa keadaan yang mempengaruhi dan menentukan perluasan gereja. Yang pertama, pusat PI pertama di Indonesia adalah Antioquia. Menurut Barkov dan N-Class historiografi di Asia sangat ditentukan oleh corak barat. Pola perluasan gereja saat itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan, situasi politik, kultus, dan keagamaan Asia Barat. Secara politis, Asia Barat dibagi dua, yakni Roma dan Persia. Dari sudut kebudayaan, Roma menganut budaya Helenistis dengan bahasa pengantar Yunani, sedangkan di Persia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Babilonia kuno. Orang Mesir menolak pengaruh Helenistis. Periodisasi sejarah gereja di Asia. Zaman gereja Asia lama. Dari pergumulan kekaisaran sampai dengan kira-kira tahun 1400, zaman dibagi dalam dua periode. Pertama, masa sebelum kelahiran dan kedatangan Islam. Yang kedua, setelah kekaisaran kekristenan berada di bawah kekuasaan Islam. Zaman gereja Asia Baru atau zaman Vasco dan Gama. Zaman pekabaran Injil oleh orang-orang Barat kurang lebih 1500 sampai 1974. Zaman itu juga dibagi dalam dua periode, yaitu zaman sebelum tahun 1800 kurang lebih 1500 sampai 1800. Yang kedua, masa antara tahun 1800 sampai
1947. Kesimpulan yang dapat dibuat dari uraian ini terhadap perluasan kekristenan gereja Asia Lama adalah secara politis, bahasa, kebudayaan, agama dapat dikatakan bahwa usaha PI keadaannya lebih menguntungkan di Romawi dan di Persia merupakan sebuah rintangan yang besar karena kendala agama, bahasa, dan budaya. Sekian dan terima